Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara, sidang jemaat kekasih Tuhan. Di rumah tangga kita masing-masing kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam ibadah rumah tangga pada hari Kamis tanggal 5 November 2020. Marilah bersama kita mempersiapkan segenap hidup kita yang terarah kepada Tuhan, dan kita tabiskan ibadah ini, kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ibadah rumah tangga Jemaat Tuhan di GKPB Bethlehem Untal-Untal kami laksanakan dalam pertolongan Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus melingkupi kami sekalian pada saat ini. Amin. Kita bersama-sama menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 395, bait 1 dan baitnya yang kedua, Betapa Indah Harinya. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku, ku beri kasihku padanya serta menyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Sekarang marilah kita mempersiapkan hati, pikiran kita untuk datang kepada Tuhan dalam kita merenungkan firman Allah. Untuk itu marilah kita bersama-sama berdoa, mempersiapkan diri. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami menaikkan ucapan syukur kepadamu, karena pada hari ini Tuhan, kami boleh merasakan berkat cinta kasih Allah dan penyertaan-Mu yang sempurna dari pagi, siang, hingga pada malam hari ini. Kami boleh terpelihara dalam kasih anugerah Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat Allah yang boleh kami terima pada hari ini. Kesehatan, kekuatan, dan waktu yang berharga bersama dengan Tuhan kami boleh pakai juga pada saat ini. Kini ya Bapa, kami mempersiapkan diri untuk sejenak merenungkan kebenaran firman Allah. Namun sebelumnya Tuhan, kami mohon belas kasih dan pengampunan-Mu. Sucikanlah tubuh, jiwa, dan roh kami. Karena betapapun ya Allah, kami sadar akan keberadaan kami masing-masing. Kami telah berdosa kepada Bapa. Kami telah berdosa kepada sesama kami. Untuk itu, biarlah dengan pengampunan-Mu, kami boleh dilayakkan untuk menghampiri kekudusan Allah. Dan kami siap untuk menerima kebenaran firman Allah. Pakailah hamba-Mu yang akan menyampaikannya, dan jadilah menurut kehendak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang kepadamu.
Amin. Ibu bapak saudara-saudara kekasih-kekasih Tuhan, malam hari ini kita bersama-sama membaca bagian kitab suci dari Imamat pasalnya yang ke-19, mulai dari ayat 1 sampai ayat 3, kemudian kita lanjutkan pada ayat 13 sampai ayatnya yang ke-18. Imamat pasalnya yang ke-19, ayat 1 sampai 3, lalu ayat 13 sampai ayatnya yang ke-18. Firman Allah saya bacakan bagi kita semua. Perikop yang diberikan di sana adalah kudusnya hidup. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya dan memelihara hari-hari Sabatku. Akulah Tuhan Allahmu." Dari ayat yang ke-13, "Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Janganlah kau kutuki orang tuli, dan di depan orang buta janganlah kau taruh batu sandungan. Tetapi engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar. Tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu. Dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan." Sampai di situ pembacaan firman Tuhan bagi kita. Berbahagialah ibu saudara, bapak ibu saudara dalam memelihara dan melakukan firman Tuhan ini. Bapak ibu saudara-saudara, dari teks bacaan kita pada malam hari ini, saya memberi tema standar kekudusan hidup umat Tuhan. Bapak ibu saudara-saudara, teks malam hari ini secara sederhana jelas-jelas berbicara tentang bagaimana kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Kata kudus sering dipakai dalam Alkitab, dan salah satu ayat yang cukup populer yaitu pada ayat yang kedua bagian B. Kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Untuk memahami istilah kekudusan, seringkali orang mendefinisikan secara sederhana, yakni dipisahkan atau dikhususkan. Artinya kita dipisahkan atau dikhususkan Allah untuk menjadi umat pilihannya. Dalam bahasa Ibrani kata kudus itu adalah kadosi. Artinya terpisah, dikhususkan, dipotong dari, dan seterusnya dan seterusnya.
dikhususkan bagi Tuhan agar Tuhan dapat memakainya secara istimewa. Terkadang kadosi diartikan sama dengan suci, padahal perbedaan antara kudus dan suci tidaklah gamblang. Sebab kudus mengacu kepada kualitas hakiki Tuhan dan manusia, sedangkan suci mengacu pada setiap hal yang menjurus kepada kekudusan. Pengertian kudus yang berarti dipisahkan ini itu mencakup dua hal, yakni dipisahkan dari hal-hal duniawi yang bertentangan dengan kehendak Allah dan dikhususkan untuk menjadi milik Sang Pembebas. Sang Pembebas itu adalah Allah sendiri. Jadi sebenarnya Allah hanya kita mutlakkan bahwa dialah yang kudus sebenarnya. Ya, sebenarnya Allah hanya Allah saja yang kudus. Ia adalah misteri yang menggetarkan dan menakjubkan. Ia sama sekali berbeda dengan manusia karena ia maha kudus adanya. Yesaya 6 ayatnya yang ketiga dan ayat yang kelima. Itu menegaskan hal itu. Dan sekaligus merupakan sumber kesempurnaan rohani dan moral. Ibu bapak saudara, kitab imamat ini bisa boleh dikatakan sebagai kitab hukum kekudusan. Sebab bagian kitab ini merupakan kumpulan prinsip-prinsip hidup umat Allah yang dipanggil untuk menjadi kudus. Peraturan dan hukum yang tercantum di dalamnya semuanya menyangkut seluruh dimensi kehidupan umat. Dan melalui ini Allah menetapkan dirinya menjadi Allah Israel dan mengangkat Israel menjadi umatnya. Dan Israel yang sudah diangkat menjadi umatnya, kini Allah menunjukkan kepada mereka sebuah tatanan hidup sebagai umat Allah. Bila tata hidup ini dijalankan, mereka dapat hidup sebagai umat Allah dengan bersungguh-sungguh. Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Jadi standar kekudusan sebagai orang percaya, kita lihat bahwa semua orang Kristen harus meyakini sesungguhnya semua orang beriman tanpa kecuali dipanggil untuk hidup kudus kepada kesempurnaan kasih. Panggilan untuk hidup kudus berlaku bagi semua orang percaya yang didasarkan pada karya pengorbanan Kristus. Orang Kristen adalah orang-orang yang telah dipanggil Allah untuk hidup kudus. Semuanya tanpa kecuali, tanpa pembedaan antara kelompok, golongan, atau hal-hal tertentu. Pokoknya setiap orang Kristen telah dipanggil sekaligus bertanggung jawab untuk hidup kudus, yakni hidup menurut firman Allah yang hidup dan dihidupi dalam setiap perilaku dan tanggung jawab iman kita. Menjadikan firman itu juga hidup dalam kehidupannya sehari-hari. Makanan rohani kita menjadi standar perilaku kita untuk menjalani hari-hari kehidupan ini. Namun satu hal yang perlu dicatat bahwa kekudusan itu jangan dianggap sebagai jaminan untuk memperoleh hidup kekal. Apalagi dijadikan standar menjadi sebuah kesombongan rohani. Salah besar.
Orang Kristen bertanggung jawab melaksanakan hidup kudus. Itu merupakan sebagai respon atas panggilan keselamatan dan kasih Tuhan yang telah kita terima dalam hidup ini. Hidup kudus berarti menjadi teladan Allah, yaitu mencerminkan kekudusan pribadi Allah sendiri. Ibu bapak, saudara-saudara, berbicara tentang kekudusan ini memang tidak gampang. Itulah sebabnya Allah berfirman, berkata-kata kepada Musa, "Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Ini merupakan antisipasi Musa terhadap jiwa dari atau spirit dari khotbah di bukit. Karena isi pasal ini berkaitan erat sekali dengan dasatitah, dengan pernyataan aku Tuhan Allahmu yang sering muncul. Kitab Keluaran 21-23 juga mengungkapkan berbagai perintah yang ditemukan di dalam pasal ini. Kuduslah kamu. Motivasi dan dorongan untuk taat kepada perintah-perintah berikutnya ialah kekudusan Allah. Orang-orang Ibrani harus mengukur kekudusan mereka dengan kekudusan Allah sendiri. Ketaatan mereka kepada perintah-perintah Allah merupakan jaminan bahwa mereka akan tetap merupakan bangsa pilihan Allah yang secara khusus dipisahkan untuknya. Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya. Ini juga ada perintah. Lalu memelihara hari-hari sabatku. Akulah Tuhan Allahmu. Perintah ini dapat dipahami bahwa pertama-tama sebagai pengakuan terhadap kebenaran, di mana seorang anak sejak dini sudah harus dan wajib diajarkan untuk menghormati orang tuanya dan menghormati hari khusus bersama dengan Tuhan. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas, janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai esoknya. Nasihat ini jangan pernah menunda untuk memberi apa yang menjadi hak orang lain yang seharusnya mereka dapatkan. Pembayaran langsung upah yang harus dibayar adalah wajib, yang harus juga menjadi penekanan di sini. Wajib. Tidak boleh kita menahan hak orang. Janganlah kau kutuki orang tuli. Di depan orang buta janganlah kau taruh batu sandungan. Saudara, mengejek atau menertawakan orang tuli dan orang buta tidak diperbolehkan. Karena Allah mengetahui setiap tindakan semacam itu tidaklah terpuji di mata Tuhan. Orang-orang seperti ini, yang lemah, yang buta, yang tuli, mereka itu merupakan wajah Allah yang patut dilayani, dihormati, dan dipedulikan. Maka ketakutan akan hukuman hendaknya mencegah orang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terhormat seperti itu. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Tema kita untuk periode ini menjadi gereja pembawa keadilan. Ibu bapak saudara, di sini tidak boleh ada dua standar keadilan. Satu untuk orang kaya atau orang besar, dan satu untuk orang miskin. Ini tidak boleh seperti itu. Di mana disebutkan tentang adanya dua jenis pertimbangan,
dan ukuran. Tidak boleh ada peradilan ganda. Pelaksanaan keadilan harus sama terhadap semua golongan. Hal ini juga merupakan tanggung jawab iman kita untuk berbuat yang adil, seadil-adilnya di atas dasar kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah. Jangan mengancam hidup sesama manusia. Ibu bapak saudara, kita diingatkan juga tidak boleh mengancam sesama, baik melalui tuduhan maupun dengan diam-diam menyebarkan fitnah yang keji. Itu merupakan kejijikan dan mendatangkan murka Allah. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu. Secara kasat mata kita lihat baik-baik saja, tetapi diam-diam dalam hatinya menyimpan dendam terhadap sesama. Saudara, kita bisa membohongi diri kita bisa membohongi sesama istri dan suami, anak, orang tua. Tetapi di mata Tuhan tidak. Menegur berarti menyatakan atau menunjukkan kesalahannya. Melakukan hal ini dengan sungguh-sungguh bukan hanya menunjukkan ketiadaan rasa benci, namun juga keinginan agar orang itu bertambah baik. Sebuah kata teguran yang tidak diungkapkan mungkin berarti dorongan bagi orang tersebut untuk terus berbuat dosa, sehingga membuat diri sendiri pun ikut berdosa. Kita tahu orang itu salah, kita tidak menegurnya, kita membiarkan dia. Kita ikut berdosa. Pokoknya Tuhan tidak suka melihat perilaku-perilaku seperti itu. Jangan membenci saudaramu. Untuk apa kau habiskan usiamu dengan membenci dan menyimpan dendam terhadap sesamamu? Itu tidak baik untuk kesehatan batin, tidak baik juga untuk kesehatan hati kita. Kita memuji Tuhan tetapi kita menyimpan dendam. Betapa munafiknya orang-orang seperti itu. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu. Melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Orang tidak boleh menuntut balas. Orang tidak boleh menyimpan dendam terhadap sesamanya. Ini perintah Allah. Bukan perintah Pak Pendeta. Bukan perintah sinode. Ini perintah Allah sendiri. Firman Allah yang berkata begitu. Bapak Ibu Saudara, perintah yang Tuhan tegaskan kepada kita adalah mengasihi sesama. Itu jauh lebih penting. Perintah-perintah tentang hubungan manusia dengan sesamanya harus seimbang dengan hubungan kita kepada Tuhan. Kasih dan kemurahan hendaknya merupakan motivasi dari tindakan yang harus dilaksanakan. Maka ibu bapak, saudara-saudara, tindakan kasih itu kita harus pahami bahwa kasih banyak sekali menutupi kesalahan. Jadi marilah kita utamakan prinsip hidup yang mengedepankan kasih kepada Tuhan dan juga kepada sesama kita. Inilah standar hidup kudus sebagai umat Tuhan yang terus terpelihara dalam rancangan dan rencana ilahi. Selamat merayakan hidup yang kudus, menjaga keseimbangan relasi kita dengan Tuhan dan sesama kita. Dan Tuhan mendatangi ibu bapa dan saya dalam berkat cinta kasih damai sejahtera Allah hari ini dan selamanya. Amin. Kita masuk dalam saat teduh sejenak.
Marilah kita bersama-sama Ibu Bapak Saudara menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan Allah. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan karena malam hari ini kami boleh diingatkan kembali oleh Tuhan. Bagaimana kami harus menjaga bejana kehidupan beriman kami dalam standar kekudusan-Mu, sebagai teladan yang luar biasa menghantar kami kepada nikmat kebahagiaan itu. Kami diajarkan oleh Tuhan melalui firman-Mu malam ini, bagaimana kami harus menjalani tatanan kehidupan beriman kami untuk tidak saling membenci, tidak saling memfitnah, tidak menaruh dendam, tidak lakukan tindakan-tindakan yang senonoh terhadap orang-orang kecil. Engkau mengajarkan kami agar tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ya Bapa, ampunilah kami jika sampai dengan hari ini pun kami tidak mampu untuk saling mengampuni. Ampuni kami kala kami tidak mampu juga mengasihi saudara-saudara kami, sesama kami, seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Untuk itulah ya Bapa, malam ini kami bersyukur karena kami diingatkan kembali melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah kami dengan pengakuan kami Tuhan. Tolong kami di dalam kami menjalani hari-hari kehidupan kami, agar sungguh-sungguh kami tetap menjadi berkat bagi sesama kami dalam membangun kehidupan beriman, kehidupan persekutuan kami selaku gereja-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Malam ini Tuhan, kami mau menyampaikan beberapa syafaat kami kepadamu. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia. Berkatilah bangsa kami, bangsa Indonesia Bapa. Berkatilah Presiden dan Wakil Presiden bersama dengan jajaran Kabinet Kerja, seluruh pemerintahan pusat sampai ke daerah-daerah. Ya Tuhan, Engkau mengetahui apa yang sedang terjadi di bangsa kami. Secara khusus Tuhan, bangsa kami yang sedang menghadapi tantangan yang cukup berat, penanggulangan virus corona. Banyak orang yang terpapar dan mengalami kesusahan, bahkan kehilangan nyawa. Banyak orang kehilangan kesempatan berharga untuk bersatu dengan keluarganya. Dalam duka cita bangsa ini, kami membawa bangsa kami, ampunilah bangsa kami Bapa. Dalam upaya-upaya penanggulangan itu, kami tahu ada uji vaksin yang dilakukan oleh para ahli. Demikian juga TNI Polri bersama dengan para medis sebagai garda terdepan untuk melakukan tindakan-tindakan penanggulangan. Satgas-satgas yang terbentuk sampai ke lingkungan terdekat kami. Segala daya upaya Tuhan kami telah lakukan itu agar sungguh-sungguh masyarakat Indonesia, masyarakat di lingkungan kami dijauhkan dari malapetaka, mara bahaya pandemi COVID-19 ini. Bersama dengan itu ya Bapa, kehadiran gereja-Mu, baik kami gereja-gereja di Indonesia, gereja-gereja di Pulau Bali, dan khususnya kami gereja Kristen Protestan di Bali, Tuhan berkatilah kami. Agar sungguh menjadi alat yang indah di tangan Tuhan, menjadi saluran berkat bagi sesama kami, khususnya dalam penanganan pandemi COVID-19 ini. Berkatilah majelis sinode harian, majelis sinode lengkap, kepala-kepala departemen, pimpinan lembaga-lembaga khusus di lingkungan GKPB, dan seluruh warga gereja Tuhan. Engkau menjangkau dengan kuasa kasih-Mu warga gereja yang sudah terpapar dan sedang dirawat,
oleh karena virus corona ini. Berikan ketabahan, kekuatan, berikan penghiburan dan rasa nyaman ketika mereka pun dirawat di tempat-tempat di mana mereka sedang menjalani isolasi mandiri, karantina, baik di rumah masing-masing maupun di tempat-tempat yang sudah dirujuk oleh pemerintah maupun rumah sakit lainnya. Secara khusus jemaat Tuhan di Bethlehem Untal-Untal bersama dengan majelis jemaat, pengurus kategorial, non-kategorial, Satgas COVID-19 yang sudah terbentuk. Secara bersama-sama kami menyatukan hati kami untuk bekerja bersinergi, melakukan tanggung jawab iman kami dalam berprogram. Ya Bapa, tolonglah hikmat-Mu menolong kami semua untuk berpikir positif, tanggap dan peduli dalam segala situasi yang sedang kami hadapi. Bapa Surgawi, kami akan melakukan yang terbaik untuk melayani Tuhan lewat setiap apa yang Tuhan utus dan janjikan kepada kami untuk kami layani, dan itu kami layani dengan penuh sukacita dan penuh bertanggung jawab di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan pergumulan jemaat-Mu di Untal-Untal. Untuk setiap rumah tangga, Tuhan tahu pastilah kami memiliki pergumulan kami masing-masing. Masalah ekonomi rumah tangga kami, masalah hubungan orang tua dan anak, pekerjaan, bahkan usaha-usaha yang sedang kami kembangkan. Ya Bapa, kami mohon perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, sehingga benar-benar kami selaku keluarga-keluarga-Mu yang sudah Engkau berkati, semangat persekutuan yang terbangun, semakin kami jalankan itu sebagai bagian dari tanggung jawab iman kami, janji kami kepada Tuhan. Karena kami yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Berkatilah anak-anak kami yang masih kecil sampai usia dewasa. Kesehatan jasmani dan rohani, pergaulan mereka, studi mereka, cita-cita dan pengharapan anak-anak-Mu, Tuhan berkati. Warga gereja-Mu yang sedang berulang tahun dalam pekan ini, baik dalam penambahan umur, tetapi juga dalam usia ulang tahun pernikahan rumah tangga mereka, diberkatilah oleh Allah sumber kasih karunia. Kami percaya sukacita dari sorga menyertai perjalanan penambahan umur dan usia-usia pernikahan rumah tangga mereka. Terima kasih Bapa. Malam ini kami ingat untuk saudara-saudara kami, hamba-hamba-Mu yang sedang mengalami kelemahan tubuh, baik itu karena sakit yang sudah cukup lama, dalam usia jompo mereka, dalam masa perawatan rutin, yang sedang sakit dan dalam masa pemulihan. Ya Tuhan, kami ingat Ibu Sudani dan Bapak Petrus, Ibu Suwasih dan Bapak Suwite, Ibu Yohana Mewengkang dan Bapak Wayan Murno, Ibu Helena Ladojo dan Bapak Kawi, Ibu Yohana Sri Rejeki dan Saudara Badi, Ibu Sekar dan Bapak Darmawan, Ibu Pendeta Emeritus Siluh Ketut Nyeneng, Bapak Simon Olimpas Bove dan Ibu Burniti, Ibu Yeni Mika, Bapak Sukardalasi, Bapak Ketut Wirata, Ibu Purwaning Tias, Bapak Ketut Sadia Merta, Ibu Rida Tias Winingsi, Bapak Gusti Ngurah Rajana, dan Bapak Made Sutamo. Ya Allah, kami menyerahkan saudara-saudara kami ini dalam masa perawatan mereka,
dalam masa-masa pemulihan mereka. Kami imani ada kekuatan Allah yang mengalir atas tubuh saudara-saudara hamba-hambamu ini. Mereka semua tetap berharap dan bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Tabib yang ajaib. Berkatilah setiap makanan dan minuman, obat-obatan dan setiap pelayanan medis yang sedang mereka jalani. Tuhan ubahkan itu semua dan Tuhan pakai sebagai sarana yang baik untuk menunjang pemulihan dan mengalirkan kekuatan baru tubuh jasmani mereka. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan agenda kegiatan Pekan HUT yang juga kami sedang menyongsongnya dalam hari ulang tahun Jemaat-Mu di Bethlehem Untal-Untal yang ke-89. Tuhan berkati setiap kami yang sudah Tuhan persiapkan, baik selaku panitia, pengurus lembaga kategorial dan non-kategorial, segenap warga gereja, agar kami boleh menyambut sukacita Allah dalam usia 89 perjalanan iman kami selaku gereja Tuhan di Bethlehem Untal-Untal. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh keberadaan kami, hidup kami pada malam hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu dan dalam penyertaan-Mu ya Bapa. Kami boleh menikmati istirahat kami malam ini dalam dekapan kasih Tuhan. Inilah permohonan dan syukur kami kepadamu ya Allah. Kami nyatakan dan mengangkat semuanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu bapak saudara-saudara kekasih Kristus, tibalah saatnya bagi kita untuk mempersiapkan persembahan syukur bagi Tuhan. Kita akan bersama-sama mengumpulkan persembahan. Kita akan iringinya dengan NKB 197 bait 1 dan baitnya yang kedua, Besarlah Untungku. Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Kendati tiadalah hartaku di dunia, hatiku tak resah, tak bersungut berkesah, karena ku sungguh tahu jika Yesus milikku, tak sia-sialah segenap usahaku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Sekarang marilah kita menaikkan doa persembahan. Kita bawa persembahan ini di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, sumber berkat kasih karunia dalam kehidupan ini, pada malam hari ini Tuhan, di tengah-tengah persekutuan kami bawa persembahan syukur yang telah kami kumpulkan bersama. Berkenan ya Allah, Engkau memberkati dan kuduskan segalanya, sehingga layak kami pakai untuk pelayanan kasih
menunjang setiap program layanan yang Tuhan masih percayakan bagi kami gerejamu di Bethlehem Untal-Untal. Tangan-tangan yang akan mengelola, ya Bapa, Engkau berkati. Biarlah mereka mampu untuk mengelolanya secara bertanggung jawab di dalam takut akan Tuhan. Setiap tangan yang juga sudah terulur memberi dengan sukacita, kembali Bapa, berkat Allah turun atas kehidupan kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami, usaha-usaha kami. Terima kasih Bapa di surga. Inilah kehidupan kami. Inilah persembahan kami, ucapan syukur kami yang kami nyatakan di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kita bersama-sama menutup ibadah keluarga pada malam hari ini dengan menaikkan Kidung Jemaat 406 bait 1 dan baitnya yang kedua. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku. Sekarang Bapak Ibu Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan kini terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, pengasihan Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, memberkati, menyertai keluarga-keluarga dari saat ini, kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ibadah rumah tangga pada hari ini telah usai kita laksanakan. Pesan dari kami, pendeta dan majelis jemaat, untuk setiap keluarga dan anak-anak Tuhan, marilah kita ketat disiplin menjaga kesehatan. Salam kasih, salam sehat, salam tangguh. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.